Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jika mendengar sebuah nama yang familiar, umumnya di benak kita muncul sebuah sifat yang mengikutinya. Begitu juga dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang revolusioner penentang penjajahan barat atas dunia Islam pada abad ke-18. Jamaluddin Al-Afghani, untuk menjawab di mana dia dilahirkan pun beda mazhab, beda jawaban. Beda suku bangsa pun beda jawaban. Saking familiarnya atau saking besarnya nama ini. Beberapa sumber beraliran Syiah menyebutkan ia berasal dari sebuah tempat di Iran. Namun yang paling masyhur adalah ia berasal dari Afghanistan. Sedikit membahas perjalanan hidupnya. Lahir di Afghanistan dan menghabiskan masa kecilnya di sana, juga India. Kemudian Afghani pergi ke Saudi Arabia selama 1 tahun. Selama 1 tahun ia terilhami dengan konsep persatuan Islam di sana, atau nanti yang akan lebih dikenal sebagai Pan-Islamisme. Kemudian ia kembali mengabdi ke Afghanistan, lalu pergi ke Prancis, Turki, Mesir, India, kemudian ke Mesir lagi, dan kembali lagi ke India. Ini bukanlah hanya sekedar perjalanan saja, namun ini adalah perjalanan intelektual dan dakwah. Karena pada akhirnya buah pikirannya banyak terinstal atau mencoraki banyak peradaban di seluruh penjuru dunia. Karyanya sempat viral di Prancis, yaitu majalah atau surat kabar Al-Urwatul Wuthqa. Muridnya seperti Rashid Ridho dan Muhammad Abduh menjadi ulama besar di Mesir, serta gagasannya tentang persatuan Islam dan pendidikan modern sampai ke Indonesia. Hidup pada zaman di mana negara-negara Eropa sedang melakukan ekspansi besar-besaran dan berusaha menguasai dunia. Sementara ia melihat negara dan masyarakat Islam sedang berselisih dengan sesama mereka. Ada 3 kesibukan yang dilihat oleh Afghani di tengah-tengah muslim saat itu. Pertama adalah kejumudan dan kejahilan. Kedua, eksklusivitas dan cinta dunia, materi dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di saat peradaban barat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memproduksi teknologi, masyarakat muslim justru terjebak di dalam khilafiyah antar mazhab, perebutan tahta dan sebagainya. Sehingga ketika produk barat pada akhirnya dapat mengangkat martabat masyarakat barat, negara-negara muslim terjebak dalam peran konsumen. Ia dipaksa untuk membeli produk barat tersebut dan bergantung pada perkembangan. Keresahan Afghani melihat kesibukan masyarakat muslim saat itu melahirkan solusi yang ia tawarkan, terutama pada bidang pendidikan. Afghani tak hanya menawarkan konten, namun juga struktur formal yang modern. Hingga pada pengembangan pemikiran pendidikannya, masyarakat muslim lebih terbuka dengan berbagai macam budaya, dan kelompok-kelompok pendidikan keagamaan berubah menjadi lembaga-lembaga formal. Hal ini tentunya banyak didalami, dijadikan objek penelitian, serta dikritik karena merupakan gagasan ilmiah. Namun Jamaluddin Al-Afghani tetaplah seorang pembaharu. Perjuangannya tak lain untuk meninggikan marwah dan martabat masyarakat muslim saat itu dan saat ini. Poin selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani bukan hanya dikenal sebagai syakhs, namun syakhsiyahnya pun sudah dikenal banyak orang. Di sini ada perbedaan yang harus dicermati antara syakhs dan syakhsiyah. Syakhs bersifat material, artinya diri seseorang atau pribadi seseorang atau diri seseorang. Sementara syakhsiyah bersifat maknawi. Jika membahas soal syakhsiyah atau kepribadian, pada akhirnya kita juga akan menemukan gagasan dan pemikirannya. Syakhsiyah merupakan produk daripada akumulasi aspek-aspek yang didalami seseorang. Saya meyakini seorang yang gigih, berpandangan terbuka, modern, dan berakidah kuat tentu memiliki pengalaman hidup yang membentuk dirinya hingga jadi seperti itu. Dan akhirnya buah pikiran-pikirannya pun bercorak seperti itu. Begitulah cara Allah menggariskan pula pada kehidupan Jamaluddin Al-Afghani.